Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise, kanal YouTube yang selalu ngebahas tentang teori, praktik, keuangan, ekonomi, dan pastinya investasi. Sebelumnya gue mau terima kasih ya. Ternyata lumayan juga yang nanya tentang investasi. Ada yang nanya di komen, di DM, atau bahkan personal chat. Umumnya sih pada nanya gimana sih caranya investasi, terus saham apa yang bagus gitu. Awalnya gue kira nggak ada yang bakal tertarik sama konten Since Wealth Paradise ini. So terima kasih banyak ya. Nah, buat kalian yang mau belajar investasi dari nol, silahkan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng di channel ini. Di video kali ini kita akan belajar investasi sekaligus belajar bahasa Bali juga. Karena apa? Tiba-tiba pada suatu pagi temen gue nanya serius banget tentang investasi dan chatnya lumayan panjang. Jadi kalian bisa baca chatnya dan gue terjemahin. Oke? Ya by the way gue udah izin sih sama orangnya buat nge-share chat ini. Katanya ya, gue punya modal 20 juta. Ada temen nyuruh main trading sekaligus beli bot trading ya. Mungkin otomatisasi trading ya, robot trading lah ya. Seharga 7 juta. Menurut lo gimana katanya? Prioritas gue bukan segera balik modal. Yang penting uangnya nambah tipis-tipis. Menurut lo bisa nggak sih? Nah, dari chat dia nih ya, kalau kalian baca, ini sebenarnya mentalnya tuh udah mental investor gitu. Ya, jadi dia bilang gue nggak pengen segera cuan tinggi, balik modal atau gimana. Yang penting duitnya bertumbuh. Dia punya deposito di satu bank dan dia bilang ujung-ujungnya bakal ketarik mulu katanya. Ya bukan ya namanya deposito gitu sama dengan tabungan. Kalau kita butuh ya ketarik. Ujung-ujungnya ya bakal habis katanya duitnya. Terus dia bilang, ya kalau gue coba trading ya jangan semua katanya, biar ada juga depositonya gitu. Kan namanya nyoba katanya trading. Kalau bagus ya tambah gitu. Ini menurut gue dia udah mental investor banget gitu loh. Gue tanya ke dia, lu nempatin deposito di bank berapa sih bunganya gitu gue tanya. Dia jawab 2,5% kalau nggak salah. Ya udah, ini awal yang bagus karena dia udah nyoba satu instrumen investasi yang namanya deposito dengan bunga 2,5%. Nah, yang ini dia bilang nih, kayaknya perlu belajar dari nol, soalnya nggak ngerti sama sekali kata dia. Menurut lo modal 20 cukup nggak? Minimal modal berapa sih emangnya? Ini jawabannya 20 juta itu cukup atau enggak? Kita akan jawab di video kali ini dan pantengin terus videonya. Sebenarnya poin-poin pertanyaannya dia itu cocok juga buat kalian yang memang pertama kali mau coba investasi gitu. Poin-poin pertanyaan itu sama gitu. Jadi di video kali ini kita coba bantu ya sebelum teman gua tersesat dalam investasi. Gua mungkin akan jawab dulu yang masalah botnya ya. Menurut gua bot robot trading itu hanya tools. Itu hanya alat yang bisa membuat indikator lah bisa dibilang supaya keputusan investasi menjadi lebih rasional. Tapi yang namanya alat kita yang seharusnya kontrol. Alat pihak ketiga, even mungkin kalian beli reksadana yang diserahin ke manajer investasi, kalian juga berhak mengkontrol gitu. Kalian lihat bener nggak sih ini alat bekerja, bener nggak sih pengelolaan dari manajer investasinya, dananya dana kita tahu susah banget cari uang, cari dana, cari duit gitu ya, susah ya. Dan ketika menempatkannya pada investasi, apapun alatnya, kita wajib kontrol, kita wajib tahu cara kerjanya sehingga risikonya kita bisa pahami dan kita bisa kontrol risikonya. Itu sih kalau menurut gua tentang bot itu. Beli atau enggak sebesar 7 juta itu balik lagi silahkan. Kalian mau menggunakan alat apapun bebas, yang jelas kalian tahu alatnya bagaimana bekerja dan kalian bisa kontrol risikonya. Selanjutnya gue yang bahas tentang instrumen investasinya nih. Dia tadi bilang kalau selama ini dia hanya taruh di deposito dengan bunga sebesar 2,5% dan temen gue puas-puas aja gitu dengan bunga 2,5% ya, karena memang
itu cukup tinggi dibandingkan inflasi yang sebesar 1,52% year on year. Jadi dia sudah menempatkan dananya di deposito dengan bunga yang tinggi di atas inflasi. Jadi menurut gua udah bagus gitu. Tapi dia bilang tadi apa? Ujung-ujungnya katanya duitnya ketarik mulu karena buat kebutuhan mungkin ya. Dan mungkin ujung-ujungnya akan habis kalau misalnya terus ditaruh di deposito. Kita coba petain dulu ya, instrumen investasinya apa aja sih yang cocok mungkin buat temen gua. Dan kalau seandainya dia setuju atau puas dengan bunga 2,5%, kalau kita kasih opsi investasi yang resikonya agak naik sedikit dengan bunga rata-rata atau hasil investasi rata-rata 5%, harusnya udah mantep lah ya. Harusnya dia udah oke nih gitu ya. Kita akan jelasin dulu masing-masing instrumen investasinya, dan di akhir video kita akan racik dananya menjadi resep-resep investasi ala Since Wealth Paradise. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu ada opsi yang sama selain deposito, yaitu reksadana pasar uang. Kenapa sama? Karena reksadana pasar uang itu adalah kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi, tapi diinvestasikan kembali ke deposito. Ya pada intinya reksadana pasar uang itu ya isinya sebagian besar ya deposito juga. Dan kalau kalian lihat nih ya, ini kalian lihat di sini kumpulan reksadana pasar uang yang isinya deposito dari berbagai manajer investasi, banyak produk di sini. Kita lihat return setahunnya, ada yang tinggi banget tapi kita cari rata-ratanya aja ya. Nah, di sini rata-rata tuh kisaran 5%. Nih ya, 5% setahun ya. 5%, 4,9, rata-rata paling bawah. Kita lihat tuh, kalau banyak banget ya, yang paling rendah aja ada 3,9, 3,6. Kalian masih di atas 2,5% lah returnnya, di atas deposito tadi. Jadi bisa dibilang reksadana pasar uang itu imbal hasilnya lebih tinggi dibandingkan deposito yang sekarang dipakai oleh teman gua gitu. Tapi umumnya reksadana pasar uang itu nggak kayak deposito yang bagiin bunga tiap bulan langsung dikirimin langsung bunganya berapa gitu kan. Reksadana itu kalau kalian mau mencairkan bunganya aja, untungnya kalian harus melakukan redemption. Kita coba hitungannya ya. Misalnya kalian beli reksadana, istilahnya itu subscribe. Kalau sama kayak YouTube ya, subscribe itu reksadana itu subscribe istilahnya kalau beli. Misalnya contoh NAV per unit itu sekarang harganya itu di 1.500 reksadana pasar uang ini. Dana investasi kalian misalnya gitu 20 juta lah ya. Maka kalian akan mendapatkan unit sebesar 13.000 unit, 13.333 unit yang berasal dari dana kalian 20 juta dibagi 1.500. Katakanlah return setahun tuh 3,5, karena tadi kan kita lihat ada yang 4, ada yang 5, ya kita pakai yang paling rendah lah ya, 3,5 gitu misalnya. Dan reksadana itu ingat net, sudah bersih, tidak dipotong pajak. Beda dengan deposito yang 2,5 mungkin masih dipotong pajak sebesar 20%. Kalau reksadana returnnya 3,5, returnnya 4%, returnnya 5%, itu sudah bersih, sudah tidak dipotong pajak karena reksadana bukan objek pajak. Oke, dengan 3,5 kita asumsi berarti sebulan sekitar 0,29% tumbuhnya. 3,5 dibagi 12 saja. Maka bulan depannya, kita asumsikan 2 bulan depannya, NAV per unitnya akan jadi 1.504,38. Maka dana kalian tinggal dikali NAV per unit dikali dengan unitnya 13.300. Maka dana kalian akan menjadi 20.058.333 gitu. Kalian mau ambil bunganya aja gitu, sama kayak deposito, ya tinggal bilang aja jual reksadana, datang di aplikasinya atau mungkin datang ke manajer investasinya, bilang aja mau redeem senilai bunga yaitu ya 58.000. Tulis aja 58.000, ya udah ketransfer deh dananya. By the way, kalau ditanya investasi reksadana tuh minimal berapa sih? Sekarang tuh bahkan ada yang 10.000
hanya punya 10.000 itu bisa beli reksadana, ya 100.000 juga bisa. Sekarang tuh investasi tuh udah murah-murah ya untuk di reksadana gitu. Kalau memang tertarik, tanya aja ke bank tempat deposito tadi. Setiap bank sekarang itu ada namanya divisi wealth management. Di situ dia biasanya menawarkan asuransi, menawarkan investasi gitu, selain produk perbankan tadi yang namanya deposito gitu. Tinggal tanya aja kan misalnya kalian udah jadi nasabah bank itu ya, tinggal tanya aja konsultasi mau beli reksadana pasar uang yang paling baik menurut bank itu apa ya gitu. Nanti akan ditujukan, oh pilihannya ini untuk reksadana pasar uang. Dan ngomongnya spesifik ya, reksadana pasar uang, karena tipe reksadana itu, jenis reksadana itu ada banyak. Kalian nggak perlu takut, karena ya reksadana pasar uang lagi-lagi isinya ya deposito gitu. Dan kalian bisa kontrol tiap bulan, bener nggak ya ditempatin di deposito. Ada yang namanya fund fact sheet, itu kalian bisa lihat, oh iya bener nih reksadana ini isinya deposito gitu. Kalian bisa cek produk yang kedua, yang risiko dan returnnya lebih menantang nih ya. Itu ada yang namanya reksadana pendapatan tetap. Kalau tadi reksadana pasar uang itu isinya deposito sebagian besar, reksadana pendapatan tetap isinya obligasi. Ada yang obligasi pemerintah, ada yang obligasi korporasi. Sebagian besar isinya obligasi. Obligasi itu apa sih? Obligasi itu surat utang. Jadi kalau misalnya kalian punya obligasi pemerintah, berarti pemerintah ngutang ke kalian. Reksadana pasar uang ini meracik semua produk itu. Ada yang isinya obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Sehingga kalian ibaratnya beli satu unit bisa nikmatin produk obligasi pemerintah dan bisa nikmatin produk obligasi korporasi. Kalau kalian lihat returnnya nih ya, nih kalian lihat returnnya, ini pendapatan tetap, kita udah lihat dari yang paling atas gitu, yang paling tinggi ada yang 28%, ada yang 18%, tapi kita nggak akan cari yang tinggi-tinggi kok. Kita buat cari yang ya rata-ratanya aja gitu. Rata-ratanya mulai 11%, 10%, terus ada yang 9%, ada juga yang 8%. Tuh. Sama, sistemnya sama kayak tadi. Kalau memang mau returnnya tinggi gitu, kita asumsikan lagi ya. Kalau memang mau returnnya tinggi, misalnya kita di sini 8% gitu, tadi 20 juta. Oke, berarti bulan depan kalau misal dibagi tanpa pajak, reksadana nggak kena pajak ya, itu 0,67 naiknya. Nah, NAV kalian dari 1.500 akan menjadi 1.510. Nah, duit kalian jadinya dari 20 juta menjadi 20 juta 133. Ya udah, kalau kalian mau ambil untungnya, bilang aja. Mau ambil untungnya aja 130.000 gitu. Tarik bulan depan dapat dana 130.000 gitu. Tapi dana kalian di sana ya tetap jadi 20 juta ya dananya. Nah, lagi-lagi kalau memang tertarik, tanya lagi ke divisi wealth management di masing-masing bank dimanapun. Kalian bisa tanya, mau beli reksadana pendapatan tetap yang paling bagus gitu ya, yang kira-kira rekomendasi paling bagus, yang recommended gitu ya, nanti akan direkomendasikan. Kalian tinggal ikutin aja prosedurnya. By the way, kalau nggak mau nanya ke divisi wealth management, banyak banget sekarang aplikasi yang udah jualan reksadana. Kalian bisa sebut ya, ada yang namanya Bibit, Bareksa, Ajaib, banyak aplikasi atau agen penjual reksadana. Kalian bisa cek aja ke masing-masing platformnya ya. Yang ketiga nih, menurut gua ini risikonya sama dengan reksadana pendapatan tetap, yaitu obligasi negara. Obligasi yang diterbitkan oleh negara Indonesia dan ditujukan untuk retail untuk kita nih. Kalau nanya aman atau enggak, ya kalian pikir deh, yang ngutang sama kalian tuh negara. Kalau sekarang presiden ya Pak Jokowi gitu. Yang ngutang itu ya negara, bukan Pak Jokowinya yang ngutang, negara yang ngutang, negara Indonesia yang ngutang ke kalian. Aman atau enggak ya dibandingin aja. Kalian tanya lagi ke masing-masing, apakah kalian merasa aman kalau negara ngutang ke kalian dibanding gua yang ngutang ke kalian, atau mungkin perusahaan lain ngutang ke kalian dibanding negara? Lebih aman mana sih? Ya, gua bisa bilang, walaupun sekarang utang negara itu lagi tinggi, ya tetap aja prioritas utama dari
negara itu ya bayar utangnya gitu loh. Jadi berdasarkan historical nih ya, negara itu tujuan investasi yang paling safe dibandingkan instrumen investasi lainnya. Lagi-lagi ada pembandingnya nih, dibandingkan minjemin ke gua atau instrumen investasi lainnya gitu. Kalian bisa cek di website Kementerian Keuangan. Nah, ada yang namanya ORI, Obligasi Retail Indonesia. Ada juga yang namanya sukuk retail kalau kalian memang syariah gitu. Yang kita yang non muslim gitu pun boleh beli sukuk retail. Jadi ORI sama sukuk retail ini ibaratnya sama-sama surat utang, yang satu konvensional, yang satu dengan prinsip syariah. Dan kalau kalian lihat nih ya, kriterianya ya, kupon dibayarkan setiap bulan. Nah, ini kalian lihat nih, kupon dibayarkan setiap bulan. Sama kayak deposito kan? Deposito dibayar juga setiap bulan kan? Ada masa jatuh temponya dan bisa diperdagangkan, dan minimum pemesanan 1 juta nih. Nah, tadi reksadana tuh mau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap ke 100.000. Nah, sekarang untuk obligasi negara kita beli sendiri itu minimum pemesanan 1 juta. Jadi kelipatan 1 juta. Pajaknya 15%. Kalau tadi reksadana kan nggak ada pajak. Nah, ini obligasi pajaknya 15% untuk pajak bunganya. Bunganya berapa sih? Istilah bunga di obligasi itu namanya kupon. Berapa sih? 5,57%. Untuk sukuk retail berapa sih? Sama, kurang lebih sama ya, 5,47%. Kalian sangat bisa berinvestasi dengan risiko yang terukur gitu, tapi bunganya lebih tinggi. Belinya di mana obligasi pemerintah ini? Bank yang menawarkan tuh ada BCA, HSBC, Mandiri. Lagi-lagi di divisi wealth managementnya itu bisa ditanya, mau beli obligasi pemerintah dong. Dan kalau kalian mau lihat nih jadwal-jadwalnya yang nanti akan terbit, itu di 27 September sampai 20 Oktober ada ORI, obligasi retail 20. Kalau misalnya yang mau buru-buru gitu, nanti ada SR15, sukuk retail 15 di tanggal 27 Agustus sampai 15 September. Kalau misalnya ngebet banget mau beli obligasi pemerintah, ya tinggal tanya aja, ada ORI nggak di bank gitu misalnya. Atau mungkin di aplikasi juga banyak gitu, ada di Modalku, Coinworks, Bareksa, itu dia menawarkan obligasi ini. Kalian bisa akses, kalian bisa ngutangin pemerintah. Bayangin, kalian ngutangin pemerintah punya utang sama kalian dan dibayar tiap bulan lagi bunganya. Dan nanti kalau udah jatuh tempo, otomatis pokoknya dibayar sama pemerintah gitu. Selanjutnya nih yang keempat, kalau mau icip-icip investasi dengan resiko yang memang tinggi gitu ya, boleh banget investasi di saham. Berapa sih modalnya? Lagi-lagi kalau investasi saham itu sama kayak reksadana, modalnya cuman 100.000 bisa investasi. Banyak banget sekuritas atau broker-broker yang menawarkan investasi dengan modal hanya 100.000. Saran gue simple, jadi menurut gua nggak perlu ada yang namanya bot, nggak perlu ada yang namanya robot. Simple aja gitu kalau investasi di saham. Kalau banyak banget yang ribet-ribet ngitung ini itu, nanti kalian bisa belajar secara bertahap. Tapi di awal untuk pemula cukup cari perusahaan publik atau emiten yang kalian mau investasi ini dananya, yang mana dia rajin bagi dividen. Dividen itu apa sih? Dividen itu bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Ketika perusahaan udah rajin bagi dividen, otomatis operasionalnya dia tuh untung. Setiap tahun dia untung, laba terus gitu. Kalau seandainya dia udah bagiin dividen, berarti dia laba, otomatis berarti keuangan dari perusahaan itu sehat. Terus pendapatannya juga pasti akan naik setiap tahun, karena nggak mungkin bagiin dividen kalau dia nggak laba. Dan otomatis perusahaan pasti tergolong sehat. Bagiin dividen aja bisa, masa dia bayar utangnya yang lain nggak bisa gitu loh. Cash flow-nya itu sudah terbukti lah, karena dia udah bisa bagiin dividen. Kalau perusahaan dengan fundamental sehat, dampaknya apa sih? Ya otomatis harga sahamnya akan bertumbuh, naik di kemudian hari. Maka kalian dapat cuan lagi deh dari kenaikan harga saham. Jadi kalian akan dapat dua.
dapat cuan dari dividen, bagi dividen, dan dapat cuan dari kenaikan harga saham. Kenapa sih buat pemula gue saranin untuk cari perusahaan yang rajin bagi dividen? Karena itu sifatnya lebih pasti dibandingkan kenaikan harga saham yang kadang naik, kadang turun gitu. Jadi di tengah ketidakpastian harga saham, harus wajib cari perusahaan yang kira-kira, wah nih firm nih settle nih, dia selalu bagiin dividen. Risikonya bisa jadi lebih terukur. Jadi kalian nggak kena mental ketika harga sahamnya turun. Kalau harga sahamnya turun, ya bodo amat, kan dia masih bagiin dividen gitu. Jadi kalian ketika baru masuk di saham, investasi di saham, nggak kaget-kagetan gitu, mentalnya nggak drop gitu ketika harga saham turun. Oke, contoh ya, kan kalian misalnya investasi minimal itu 100.000 nih. Berarti kita simulasikan dulu, kalau kalian berinvestasi saham, kalian bisa beli satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi di bawah 100 lembar itu nggak bisa. Pada umumnya nggak bisa di bawah 100 lembar. Jadi satu lot itu ya harus gitu. Ya berarti kalau dana kalian 100.000, untuk beli 100 lembar atau satu lot, kalian harus cari saham yang maksimal harganya 1.000, karena 100 kali 1.000 ya 100.000 gitu. Di atas 1.000 kalian udah nggak bisa beli karena lotnya kurang. Maka kita cari saham yang 1.000 ke bawah, harganya 1.000 rupiah per lembar ke bawah, tapi masih bagiin dividen. Gue dapet satu contohnya, yaitu saham Bank Jatim, Bank BPD Jatim. Ya kebetulan Bank BPD Bali belum ada di Bursa Efek Indonesia, jadi ya kita contohin Bank Jatim dulu ya. Harga per lembar sahamnya itu 710. Karena harganya 710 dan nilai investasi kalian 100.000, harusnya kalian dapat 140 lembar. Tapi kan satuan lot itu 100 lembar. Ya udah, kita coba asumsi ya kalian cuma dapat 100 lembar nih. Kalau kalian cek di websitenya BJTM ya, Bank Jatim, ini perusahaan bagiin dividen konsisten banget dari 2007, 2008, 2009, bahkan terakhir di 2020 itu masih bagiin dividen. Dan dividennya naik terus dari 39 2012 sekarang di 48,85 per lembar saham. Jadi per lembarnya dapat 48 rupiah per lembar saham. Di sini kalian ketik aja, oh 48 per 85 katanya, itu gross ya. Setelah pajak 10% itu 43,97. By the way, sekarang itu kabar baiknya dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, dividen saham itu tidak dikenakan pajak. Jadi ya ini kita asumsi yang kena pajak dulu aja ya, 10%. Kalau nggak kena pajak ya dapatnya 48,85%, 48,85 rupiah. Kalian kali aja lembar kalian kan 100, ya kan? Dengan setelah pajak ya kita asumsi yang paling ini rendah lah ya, 43,97. Berarti kalian dapatnya dividennya 4.300. 43,97 itu dibagi harga yang kita beli 710, berapa sih? 6,9%. Kalau kalian beli saham BJTM sekarang aja di harga 710, asumsi tahun depan tetap bagiin dividen karena ini udah rajin banget nih dan dividen naik terus. Kita nggak usah naikin deh dividennya, tetap dapat di 48,85 atau 43,97 dengan harga kalian beli sekarang 710. Berapa sih kalian dapat? Udah dapat 6,19%. Gimana kalau harga sahamnya turun? Maka dari itu ada yang namanya yuk nabung saham. Jadi kalau turun misalnya ke 700, ke 650 gitu, ya beli aja lagi. Semakin harga turun, maka yield yang kalian dapat juga akan semakin tinggi. Ingat, harga saham turun, dividen yieldnya maka akan tinggi kalau kalian beli pada saat turun. Harga saham naik, dividen yieldnya malah makin rendah. Nah, kita asumsi aja ya, contoh kalian misalnya harga sahamnya ke 500 gitu ya. Ya udah beli, kalian udah dapat yield 8,79%. Itu pentingnya kenapa kita cari saham yang di bawah 1.000 karena modal kita pas-pasan gitu, dan cari perusahaan yang
ada dividennya. Jadi biar risikonya terukur untuk kita-kita yang pemula banget nih di investasi saham, jadi nggak kena mental gitu. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, kalian tanya aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas lagi. Kita jawabin ya nanti di kolom komentar. Ada 4 rekomendasi tadi. Kalian tinggal pilih yang mana maunya. Kalian mau investasi di mana yang cocok banget buat kalian, cocok dengan profil risiko kalian, dan murah-murah, 100.000 sampai 1 juta. Itu menurut gue murah banget. Tapi buat temen gue, khusus gue racikin. Nah, jadi gini, sebenarnya ada teori alokasi investasi berdasarkan umur kita. Nah, di sini udah gue buatin. Sebenarnya umur 20 sampai 40 tahun itu deposito atau pasar uangnya itu hanya 10% dari dana alokasi. Obligasinya dibanyakin 15% dan sahamnya yang dibanyakin 75% dari dana kita 100% ya. Kalau udah umur kalian udah 41 sampai 55, pasar uangnya atau deposito masih tetap kecil, obligasinya dinaikin lagi jadi 25%, sahamnya diturunin jadi 65%. Kalau kalian udah umur 56 sampai 65, ya udah baru depositonya dinaikin jadi 20%, obligasinya naikin lagi jadi 50%, sahamnya diturunin lagi jadi 30%. Porsinya ya. Nah, 65 ke atas baru banyakin deposito sebesar 60%, obligasi 30%, dan saham 10%. Itu teori idealnya. Tapi kan untuk kita yang nggak kenal saham, nggak kenal investasi pasar modal, pasti takut dong kalau misalnya 75% kita masukin ke saham gitu, walaupun kita masih muda gitu kan. Gue kasih racikan investasi ala Since Wealth Paradise untuk temen gue. Asumsi ya, gue nggak tahu duit dia sebenarnya berapa banyak gitu. Kita asumsi karena dia berani 20 juta, berarti dana lainnya tuh kita asumsikan 100 juta lah ya. Nah, oke, mau deposito tetap ya udah kita asumsi 60% aja, 60 juta. Reksadana pasar uang kalau mau dicoba ya udah 15%, 15 juta nggak apa-apa. Reksadana pendapatan ya mau kecil-kecil aja gitu, 5%, 5 juta gitu misalnya. Obligasi negara kalau memang tertarik ya udah beli ori atau sukuk retail gitu, 10% aja atau 10 juta. Kalau investasi saham kita asumsiin di sini contoh 1 BJTM ya, 10% 10 juta gitu misalnya. Ya udah genep nih 100 juta. Nanti siapapun kalian yang habis nonton video ini, kalian bisa download Excel ini, tinggal diganti yang orange sesuai dengan suka-suka kalian lah. Dan ini sistemnya akan ngitung secara otomatis gitu. Nah, misalnya deposito kan bisa ditarik setiap bulan, bagi hasil tiap bulan gitu. Dan return per tahunnya 2,5 katanya ya. Itu sebelum pajak kita asumsikan. Terus kalau reksadana pasar uang, setiap tarik dana kan nggak bisa tiap bulan otomatis kan. Reksadana pendapatan tetap juga sama. Nah, obligasi negara kan dibagiin tiap bulan nih. Jadi setiap bulannya gitu, dan returnnya 5%. Di sini kita lihat returnnya udah sesuai asumsi kita juga gitu ya. Oke, gua kuningin juga returnnya ya, biar kalian bisa input di sana. Nah, pajak ini otomatis kalau deposito itu kena pajak 20%. Kalau reksadana enggak sama sekali kena pajak. Kalau obligasi negara itu 15% kena pajaknya. Dan kalau saham untuk dividen ya, kita ngomongin dividen, itu sekarang sih udah 0 gitu. Jadi kalian bisa nikmatin, bisa tulis di sini 0. Tapi sini kita asumsikan 10% aja. Oke, jadi bagi hasil per bulannya, kalau misalnya yang deposito tetap dapat 100.000 per bulan, yang obligasi negara dapat 35.400. Jadi ya tiap bulan masih dapat duit cash lah 135.000. Nah, proyeksi aset tahun depan bakal kayak gimana? Nah, deposito kan udah ditarik tuh setiap bulan, jadi ya udah dananya tetap 60 juta gitu. Begitupun obligasi negara ya udah tetap 10 juta. Nah, sisanya yang ditarik kan berarti bertumbuh di aset dong. Nah, untuk pasar uang itu bisa jadi 15.600.000. Nah, untuk pendapatan tetap bisa jadi 5.300.000. Dan saham BJTM gitu, karena kita nggak tarik dividennya, itu menjadi 10.500.000. Oh, by the way, pajak pajak di dividen saham itu memang nggak kena sekarang, tapi syaratnya itu harus diinvestasikan kembali, jadi nggak bisa ditarik. Jadi sahamnya itu harus, dividennya harus diinvestasikan kembali lah, taruh lagi di sahamnya gitu. Di sini kita lihat asetnya akan menjadi dari 100 juta menjadi 101.490. Dan kalau ditambah dengan bagi hasil yang udah diterima,
itu akan menjadi 3,12% net. Dibanding sekarang deposito 2,5% mungkin masih kena pajak. Jadi kalian bandingin. Nah, di sini kalian 3% kekecilan gitu misalnya. Ya udah, tambah aja bobotnya ke reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, ini dinaikin bobotnya. Dan mungkin saham juga dinaikin bobotnya. Nabung di saham BJTM gitu misalnya, atau saham-saham lain. Mungkin kalau 10 juta itu bisa dapat saham-saham yang lebih tinggi seperti misalnya Unilever, Telkom, Bank BNI, BCA, BRI, banyak deh, banyak saham yang di atas 1000 yang lebih menarik dan rajin membagikan dividen gitu loh. Jadi kalian bisa pilih nanti. Nah, lagi-lagi kalau returnnya kalian menganggap ini kecil, ya kalian setel di bobotnya, kalian naikin bobot yang resikonya lebih tinggi. Ingat, return tinggi ya resikonya juga akan lebih tinggi. Tapi di sini gua alokasikan dana yang resikonya ya bisa terukur lah. Untuk pemula yang kayak kita ya, ini resikonya itu sudah terukur dan tidak terlalu berisiko gitu ya. Tapi balik lagi, kalian sendiri yang harus mengkontrol, kalian sendiri yang harus menempatkan dananya, mengalokasikan dananya. Apapun alatnya, apapun robotnya, apapun toolsnya, tetap alokasi dana harus ada di kalian, kontrol harus ada di kalian. Karena resiko nanti kehilangan dana atau resiko penurunan aset, kalian yang nanggung, bukan robot, bukan bot, bukan siapa-siapa, kalian yang nanggung. Jadi kalian wajib tahu, wajib menganalisa, dan wajib mengalokasikan dan bertanggung jawab atas dana kalian sendiri. Nanti video selanjutnya akan ada video lebih detail. Kalau mau investasi saham tuh gimana sih cara pembukaan rekeningnya, terus kalau misalnya mau beli obligasi negara gitu, sedetailnya kayak gimana sih. Pantengin aja terus channel ini, nanti kita akan bahas yang lebih detail selanjutnya. Semoga buat teman gue nih, semoga bermanfaat, semoga lo jadi dapat pencerahan. Trading itu gampang atau susah, investasi saham, trading itu gampang atau susah, simple banget, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu keluarin duit buat beli bot segala macam. Cukup tonton video ini, pelajarin dengan detail, gratis, hanya butuh subscribe, nggak perlu bayar 7 juta. Tinggal gua butuh share-nya kalian ke siapapun kalian yang kalian tahu. Share video ini supaya gua bisa ngejelasin ke kalian semua, supaya semua orang tahu kalau investasi itu nggak ribet, investasi itu simple banget. Yang kadang bikin ribet itu kita sendiri. Oke? Sekian dari Since Wealth Paradise. Semoga bermanfaat lagi-lagi. Bye semuanya. Bye. Bye.